Ya, jadi Allah Ta'ala apabila menurunkan kalamnya, maka dalam kalam itu ada makna-makna. Makna itu ada pada kalimat. Kalimat itu nanti terdiri dari kata-kata, kata-kata terdiri dari huruf-huruf. Oleh karenanya, sebuah renungan buat kita, setelah Al-Fatihah ada satu ayat yang hanya menyebutkan huruf alif, lam, mim. Mungkinkah Allah menurunkan ayat tapi tidak ada makna? Mungkin enggak? Mungkinkah ada huruf yang sia-sia diturunkan di kitab suci? Maka enggak mungkin ayat ini hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya kami kemudian meneliti, apakah benar hanya Allah yang tahu? Ternyata tidak. Shiratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, sahibul bait, Bu Ainun dan keluarga, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyambut kami makan malam dan temu ramah ya. Semoga rumah ini diberkahi oleh Allah SWT. Rumah itu kalau nggak ada penghuninya asik nggak? Rumah bangunannya bagus tapi kalau nggak ada ornamennya, nggak ada macam-macamnya, menarik nggak? Nggak menarik. Tanah subur tapi tidak ada pohonnya, asik gak? Gak asik. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hadisnya biasa, tapi kok yang ngamalin jarang sekali. Semoga rumah ini termasuk yang mengamalkannya. Nawwiru, hendaklah kalian cahayai, hidupkan cahaya di rumahmu. Apa bahan bakar cahayanya? Bis-salati wa tilawatil Quran, dengan salat dan tilawah Quran. Tilawah Quran dalam bahasa Al-Quran bukan hanya membaca, tapi juga mengkaji. Maka di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, mereka itulah yang membaca Quran haqqa tilawati. Berarti ada orang yang baca Quran tidak serius. Ada yang haqqa tilawati, yang betul-betul serius membacanya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, hamba Al-Faqir Ar-Razi Hashim ini, setiap kali baca satu ayat, Allah berikan makna yang berbeda dengan makna-makna sebelumnya. Nah, nggak usah pakai lah. Nah, suaranya jelas nggak? Oh, berarti maju lagi deh, maju lagi, maju lagi. Nggak usah pakai ginian, ya. Udah dimatiin aja udah. Ini masih banyak kosong, ya. Silakan. Ya, jadi Allah Ta'ala apabila menurunkan kalamnya, maka dalam kalam itu ada makna-makna. Makna itu ada pada kalimat. Kalimat itu nanti terdiri dari kata-kata, kata-kata terdiri dari huruf-huruf. Oleh karenanya, sebuah renungan buat kita, setelah Al-Fatihah ada satu ayat yang hanya menyebutkan huruf alif, lam, mim. Mungkinkah Allah menurunkan ayat tapi tidak ada makna? Mungkin enggak? Mungkinkah ada huruf yang sia-sia diturunkan di kitab suci? Maka enggak mungkin ayat ini hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya kami kemudian meneliti,
Apakah benar hanya Allah yang tahu? Ternyata tidak. Di kitab tafsir yang paling standar itu tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir ini murid Ibnu Taimiyah. Kata Bang Bembeng, Imam Salafi. Tapi Ibnu Katsir dia akidahnya Ahlus Sunnah Asy'ariyah, berlainan dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliau bermazhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Taimiyah dulunya Hanbali, lalu seakan membuat mazhab sendiri, mazhab yang tidak ada namanya, tapi belakangan kita sebut Salafi. Dalam keilmuan Islam it's okay, tidak masalah. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mempermasalahkan. Dalam sejarah kita boleh berdebat, tapi dalam keilmuan silakan pertahankan. Kalau kita mau buat mazhab sendiri juga boleh, cuma mampu nggak mempertahankannya. Ibnu Katsir menyebutkan makna huruf per huruf itu. Alif maknanya apa, lam apa lagi, mim apa lagi, ada maknanya. Dan itu ada beragam dan tidak hanya satu makna. Sayyidina Ali mengatakan maknanya lain dengan muridnya, Sa'id bin Jubair lain dengan Mujahid, lain dengan Muqatil, lain semua. Tapi intinya setiap huruf di Quran tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau yang baca Quran baru bisa membaca tulisan, belum mampu menerjemah, lain gak hasilnya dengan yang mampu menerjemah? Yang mampu menerjemah tapi belum belajar rahasia-rahasia dalam ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, nanti akan lain. Sebagai contoh, ada seorang ustadz memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, larangan minta tolong kepada selain Allah. Larangan minta tolong kepada selain Allah. Ini namanya gagal menerjemah. Jadi dia membaca Quran dengan mentranslate. Cuma naql, terjemah, mengalih bahasakan. Kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Berarti minta tolong kepada Pak Budi nggak boleh, hanya kepada Allah. Gimana Pak Budi? Nanti Pak Budi kalau punya beras nggak usah minta tolong siapa-siapa. Ya Allah, tolong jadikan beras ini nasi, gitu ya, bisa nggak? Langsung berubah. Nggak usah datang ke dokter, kan minta tolong sama dokter. Jadi kumpulkan daun, taruh depan, ya Allah jadikan ini obat. Bisa nggak begitu? Jadi kalau pengen baju, beli kain, taruh depan, ya Allah tolong jadikan ini baju dan celana yang bagus. Bisa langsung jadi nggak? Jadi karena kesalahan menerjemah, mengalih bahasakan, kami memohon pertolongan, isti'anah bahasa Arabnya, itu lain dengan minta tolong dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita memohon pertolongan itu umum. Sama semasa pandemi, yang takut kepada virus syirik. Yang boleh takut hanya kepada Allah. Dia tidak paham bahwa kata takut dalam bahasa kita terlalu sempit. Sedangkan kata khasyah dalam bahasa Arab ada khauf, ada khasyah, ada taqwa, ada khatar, macam-macam. Artinya apa? Ada miss dalam bahasa. Nah, belum lama ini juga ada yang bertanya tentang ilmu-ilmu ma'rifat aneh-aneh. Pas kita cek dengan kitab aslinya, kesalahannya pada bahasa. Ya. Termasuk apapun yang kita sampaikan, kalau orang salah faham, kita sebut miskomunikasi. Nah, persoalan manusia dari dulu sampai sekarang persoalan miskomunikasi. Makanya di Quran diperlukan fatabayyanu. Jadi
bekal orang untuk bisa berkomunikasi dengan baik, membangun masyarakat dengan baik, yang disebut masyarakat madani, itu ruhnya ada dalam surat Al-Hujurat. Ya, katanya negeri kita ini mau dijadiin negeri madani. Itu ruhnya surat Al-Hujurat. Di situ semuanya akhlak. Akhlak kepada nabi, ulama, akhlak menerima berita, dan lain sebagainya. Oke. Kok warna mic-nya sama dengan bajunya? Keren maksudnya. Oh, ini lebih sahih. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, di saat kita membaca ayat Quran, kalau kolbu dibuka, pikiran dibuka, Allah akan berikan makna yang bertambah. Pemahaman yang dipahami imam terdahulu, di zaman belum ada gadget, belum ada smartphone, belum ada musik seperti banyak hari ini, itu akan bias kalau kita baca di zaman sekarang. Contoh, surat Luqman ayat 6. Sebelum masuk ke surat Luqman, Pak Datuk dengerin Quran pakai irama lebih nyaman atau baca Quran tanpa irama? Pakai irama. Senang Qurannya apa senang iramanya sih? Gimana Pak Baji? Senang Qurannya apa senang iramanya? Harusnya senang Qurannya, tapi kalau imamnya nggak enak bacanya, kenapa kita protes? Ya kan? Tandanya telinga ini perlu dimanjakan dengan suara yang merdu. Mulai connect gak? Ya, maksud saya nyambung gak nih? Di kitab tafsir lahwul hadis, ada kalimat lahwul hadis dalam surah Luqman ayat 6. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lahwul hadis itu adalah nyanyian dan alat musik. Nyanyian dan alat musik. Tapi kita cek lahwul hadis secara harfiah, lahu. Apa arti lahu? Yang melalaikan. Hadis kata-kata yang melalaikan. Dulu kalau ada orang hadir di pertemuan yang ada konser musiknya, maka syuhudnya, persaksiannya di pengadilan dipertanyakan karena dituduh fasik. Karena dulu apabila ingin mendengarkan musik mesti hadir. Dan dulu tahu sendiri kalau ada penampilan musik itu ada tari perutnya, macam-macam. Kawan pulang dari tanah padang pasir nggak cerita tentang ngaji kitab, cerita tentang spot-spot ada tari perut. Canggih juga tapi ya. Maka dulu setiap kali ada orang yang hadir di konser-konser musik di zaman dulu disebut sama, itu orangnya tidak diterima persaksiannya. Teks ini tapi tidak menjelaskan itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas dan kemudian dipakai oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, imam kita Syafi'i, imam salafus saleh. Siapa yang mendengarkan konser musik, mendengarkan musik begitu, maka dia fasik, kata Imam Syafi'i. Sekarang kita mendengarkan musik tapi tidak perlu hadir, cukup mendengarkan lewat Spotify, MP3, radio online, YouTube. Nggak perlu memandang, melihat. Hukumnya sama atau berlainan? Sama atau berlainan? Lain. Apa sebab kita tidak memandang kepada aurat orang yang menyanyi, tidak memandang orang yang tari perut? Coba mungkin sekarang ada lagi gantinya ya, organ tunggal ya. Dulu sempat sepi, sekarang ramai lagi, nggak tahu deh kenapa. Nah, dalam membaca Quran
Quran itu suci, tidak akan pernah berubah karena syariat sudah sempurna. Yang berubah itu fahamnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai Imam Syafi'i itu kan abad ketiga, 1 sampai ketiga. Nah, ketika disebutkan kalimat mendengarkan musik itu lain paham dulu dengan hari ini. Oleh kawan kita, sahabat kita yang semangat kira Islamnya sedang naik, kita masih senang sama orang yang semangat berislam. Cuma kebablasan, tidak mampu membaca teks, bahwa teks itu ada sejarah yang berbicara di situ. Dan itu hanya dimengerti oleh ulama yang mengerti sejarah. Enggak semua ulama mengerti sejarah. Bahwa satu teks itu ada sebabnya. Sehingga ulama-ulama kita mayoritas tidak mengharamkan musik secara mutlak, tapi diharamkan dengan syarat tertentu, dia mubahkan dengan syarat tertentu. Jadi kalau kita dengerin radio, dengerin MP3 di handphone, fasik nggak? Lain hukum ya. Dulu Sayyidina Abdullah bin Abbas seandainya hidup zaman now, apa kata beliau? Seandainya beliau hidup zaman sekarang, lahwul hadis itu bukanlah mendengarkan musik, tapi menyimak smartphone, main smartphone, sosial media. Ya nak? Orang lebih hanyut dengan smartphone-nya daripada konser musik di depan. Ya kan? Coba sekarang kalau ada orang buat hajatan terus dengerin musik, kita nggak merhatiin. Kalau nggak bagus-bagus amat, kita nggak merhatiin, nggak denger. Artinya apa, Bapak Ibu yang makan Allah, sahabat-sahabatku? Ada seni memahami teks-teks agama yang suci. Pemahaman itu tidak suci, akan berubah, tapi teksnya tidak boleh berubah. Paham ya? Jadi jika ada ustadz memahami sesuatu ayat dan hadis, pemahaman ustadz itu tidaklah suci. Ayatnya suci. Oh ini ayatnya ini, iya ayatnya itu, tapi pemahaman dia belum tentu benar. Jadi kami dulu khutbah, sepanjang khutbah hanya bercerita hadis. Pembukaan biasa ayat takwa, habis itu hadis. Hadis yang kami sebutkan Bukhari Muslim. Hadisnya pasti sahih. Turun selesai Jumat, ada yang mendekat. Lagi Jumatan itu kayaknya dia langsung nerobos, ya. Pengen menceramahi khotib. Nah, kita suka berceramah, tapi juga senang diceramahi. Tapi tunggu dulu, siapa dulu yang ceramahi enggak? Ba'da sholat kita doa, dia ikut doa. Wajahnya sinis begitu. Jadi orang-orang beragama belum tentu dia betul-betul benar agamanya. Jadi cara memahami agama bukanlah agama. Agama suci, Islam suci. Cara memahami Islam belum tentu suci. Orang yang ngebom kemarin di Bandung itu baca Quran tiap hari, tahajud tiap malam, tapi dia ngebom orang. Orang jihad itu jelas musuhnya. Musuh di depan, kita bawa senjata, dia bawa senjata, itu jihad. Kalau tidak begitu, itu bukan jihad, itu kejahatan. Jadi hari ini orang menyebut kejahatan dia atas nama agama jihad. Ini PR kita bersama ya. Coba lihat semua hadis tentang jihad, nggak ada. Semua ayat tentang jihad nggak ada kecuali berhadap-hadapan, face to face. Nggak ada yang orang lagi asik sholat, orang lagi ini kemudian dibom untuk pengecut begitu. Ya. Kita tidak meridhoi orang yang bawa nama agama untuk kejahatan hatinya, kebusukan jiwanya, kekelaman daripada batinnya itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi lain, agama suci tapi pemahaman beragama tidak suci.
Agama suci, style beragama suci nggak? Karena tidak suci boleh berubah-ubah. Ya. Boleh berubah. Kalau di Arab orang pakai serban, kita boleh nggak pakai songkok hitam? Boleh. Karena yang pakai serban di Arab tidak mesti orang Islam. Di India apalagi, tahu sendiri kan? Ada agama Sikh, ada yang nggak punya agama juga pakai serban. Tapi kalau saya pakai serban, itu karena saya ngikut guru saya yang ahli hadis. Dia ngikut gurunya ngikut guru terus sampai ke Rasulullah. Tapi sesekali, ya. Karena saya punya banyak guru. Ada guru saya mengharamkan serban, kecuali di komunitas yang berserban. Maka kalau sampai di tanah Melayu, di tanah Minangkabau, saya lebih banyak pakai kopiah songkok hitam. So kami ndak lo datuk do. Pak pengulu kok ada deta ya. Detanya itu mirip dengan serban. Penampilan beragama tidak suci boleh berubah sampai dengan jenggot, kumis segala macam itu boleh berubah. Menutup aurat syariat, cara model menutup aurat itu masuk ke tradisi. Connect? Nyambung? Menutup aurat itu ya, maka boleh nggak saya pakai baju koko, padahal ini Nabi nggak pernah pakai baju koko, boleh nggak? Serius? Kok tertasabuh dengan wong Cina? Gimana Pak Budi, matanya kayaknya sipit ini ya. Turunan ya. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang sulit memahami budaya beragama dengan agama. Pemahaman agama lain dengan agama, budaya agama lain dengan agama. Budaya beragama tidak suci, boleh diubah. Maka adat istiadat boleh dirubah. Ya, adat boleh dirubah. Kita tanya sama ahli adat nih. Yang nggak boleh dirubah adat yang sabana adat yang hakiki, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama semua, di mana-mana begitu. Cuma kami kemarin baru pulang kampung, tapi sedihnya bukan main. Entah salah kami, entah salah siapa. Berziarah ke kubur seorang mursyid yang wafat tahun 1909, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau di Mekah ini di satu wilayah di Kabupaten 50 Kota, kaki Gunung Sagu. Apa yang membuat kita sedih? Mata terbelalak, ada penangkal petir melintang di atas kuburan, melintang tuh. Negeri adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Aneh tak? Mungkin salah kami jarang pulang, atau emang dari dulu orang model itu? Tak tahulah ya. Kayaknya Buya Dr. Aldomi harus lebih sering ke Sumatera ya. Insyaallah Buya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klaim, prakteknya enggak. Oh kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang nggak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan al-mayyita kal hayy. Jadi kalau kita mandiin orang yang sudah wafat, nggak boleh diperlakukan seperti benda mati, perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya, apalagi ulama besar. Enggak boleh dihormati. Berarti menghormati Tuhan itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah. Hormat lain dengan ibadah.
Coba lihat tadi terjemahannya, iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini, sembah kami sampaikan kepada Tuan Datuk. Ya, sembah kami sampaikan. Tapi karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini, dia agak miring dikit, menunjuk bukan sembah ini, bukan sembah ibadah, tapi sembah ihtiram, sembah menghormati. Kalimat ini dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir mentahzir, kelompok dengan kelompok, ya, ustadz dengan ustadz, karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu sekelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam di Mekah, beliau ahli tarekat sufi juga, tapi tidak menerima konsep tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yaitu Rabithah. Rabithah itu memvisualkan guru sebelum zikir supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat, guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi kalau lagi sholat ingat istri nggak kadang? Sama kerjaan, ingat ya? Syirik nggak tuh? Syirik nggak tuh? Syirik berarti nih. Tadi sholat isya ingat nggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat. Berarti terlintas teringat sesuatu dalam beribadah, itu bukanlah syirik, itu namanya kelalaian hati. Mengingat guru sebelum zikir bukan di dalam zikir, maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah faham. Jadi maksud kami ini karena tidak mau berceramah, tapi biasalah guru ngaji kalau dikasih mikrofon ngoceh mulu ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi pendek boleh lah ya. Kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala, ya boleh konfirmasi, tapi satu syarat, tidak boleh pertanyaan adu domba, nanti disembelih sama tukang jagal. Baik, barangkali itu pesannya cuma satu aja, mari menghidupkan budaya tabayyun dan tafahum, saling memahami dan saling mencari yang baik, ya, berhusnuzan kepada orang, ya. Dan kalau kita kemudian dizolimi dengan sesuatu, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Itu baru wali Allah. Kekasih Allah itu tidak pernah membalas keburukan dengan lebih buruk. Tapi hari ini saya sering dengar orang Islam mengatakan, kalau ada yang baik kepadaku, aku lebih baik. Kalau ada yang jahat kepadaku, aku lebih jahat. Iblis kamu, ya. Tuh, iblis itu yang ngomong begitu, ya. Nggak ada orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW begitu. Ayat ini turun ke Nabi Muhammad SAW untuk kita. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah, tanggapilah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu isinya jamalullah, al-mahabbah, keindahan Allah Ta'ala, yaitu kasih sayang, cinta. Ya, emosi dikit dengan jalal boleh, tapi pada tempatnya, ya. Kalau salah-salah minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu kalau ada mau diskusi silakan, tafadhal, ya.